Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas terkait day 4 ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk checkpoint satunya dulu ya. Tapi di sini untuk checkpoint satu secara general aja ya, nggak akan saya jelasin secara detail gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk app-nya, halaman utamanya kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat router ya, yang untuk navigasinya itu mau kemana, mau ke home, about atau post ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini untuk about-nya simple aja, home-nya juga masih kayak gini. Ini untuk postingannya ya, seperti ini ya. Ini masih menggunakan data dummy seperti yang dicontoh juga gitu, masih seperti itu. Kemudian di sini untuk render UI-nya, di sini saya menggunakan sedikit styling dari Tailwind ya. Seperti teksnya berapa gitu kan, ukurannya. Di sini menggunakan flag juga gitu kan, kurang lebih seperti inilah ya. Ini post detailnya hanya seperti ini aja, ini hanya memberitahu kalau ini tuh misalkan detail postingan yang mana gitu kan. Cuman di sini yang saya tampilkan menggunakan ID aja gitu kurang lebih. Ini simple aja kalau buat si checkpoint satu kayak gini aja gitu ya. Dan juga ini masih hanya menggunakan button aja UI-nya ya, dari si set CN-nya gitu. Nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada routing home-nya, about, terus ada postingan kayak gini ya. Ini buat simpelnya masih kayak gini, pokoknya untuk checkpoint satu kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan saya klik tombolnya, nanti muncul detail kayak si ID-nya berapa, ini ID-nya berapa gitu kan, dari si postingan tersebut gitu. Kurang lebih hanya seperti ini aja ya. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan yang checkpoint 2-nya. Nah, di sini untuk checkpoint 2 ini nah ya, untuk si navbarnya, untuk si routingnya saya pisahkan ya. Nih navbarnya di sini, lalu nanti untuk si rootnya di sini gitu ya. Jadi nanti di dalam navbarnya seperti ini kurang lebih. Jadi saya membuat kayak header gitu kan, menggunakan flex, dia gapnya 4, dia flex itu supaya nanti si buttonnya horizontal gitu kan, dia jadi ke kanan semua. Ini gapnya tuh, jaraknya tuh antar si buttonnya itu saya ketengahin, kasih padding atas bawahnya 4 gitu kan, kasih warna BG slash 500 ya, mau ke hitam gitu. Lalu saya kasih posisinya sticky dan dia topnya 0 supaya nanti dia ngikut gitu kan ya, si navbarnya ikut ketika kita scroll. Kemudian di sini juga dikasih Z50 supaya dia di paling atas gitu, di paling tumpukan dari elemen itu dia paling atas untuk si header tersebut. Ini ada buttonnya juga seperti Aschild supaya nanti kasih tahu bahwa di sini tuh ada, anggap sini tuh apa ya, sini tuh kayak link itulah gitu. Nanti untuk link pertama dia ngarah ke home lah gitu kan, nggak dikasih apa-apa. Ini untuk ke produknya. Oh ya, di sini juga dikasih varian. Nah, saya lebih suka menggunakan secondary daripada outbound gitu ya. Jadi saya menggunakan secondary untuk si tombol-tombol si headernya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk si headernya mah simple aja kayak gini gitu. Kemudian di sini saya menggunakan set CN, ada button juga, ada card juga. Saya termasuk menggunakan card juga, menggunakan button, menggunakan carousel juga. Ini saya juga menggunakan table ya untuk si set CN-nya gitu. Langsung aja di sini ada jadi di sini saya membuat halaman home, membuat halaman ini, membuat navbarnya juga, saya membuat produk detailnya, sama membuat produknya gitu kan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan si home dulu gitu. Nah, di sini saya menggunakan apa namanya, set CN ya, komponennya dari set CN di sini yaitu namanya carousel. Ini sudah saya install juga, di sini sudah ada. Kemudian di sini saya untuk gambarnya saya menggunakan data dummy yang saya simpan di dalam aset, di dalam sini promo. Jadi kan ceritanya kalau di dalam home itu kan nanti kan suka ada promo-promo dulu di awal ya, seperti banner gede gitu kan kalau e-commerce ya. Saya buat simple dulu kayak gitu ya, untuk gambarnya diambil dari sini. Kemudian di sini juga apa aja yang dibutuhin gitu kan, komponen-komponennya seperti carouselnya, seperti carousel kontennya, ada carousel itemnya gitu kan. Nah, di sini untuk ke
kelima gambar ini saya jadiin array dulu ya, supaya nanti kita bisa mapping, supaya nanti kita nggak usah bikin itemnya tuh satu-satu gitu ya, nggak usah bikin si carousel itemnya satu-satu. Jadi di sini cukup kita looping aja si carousel itemnya. Nah, yang tadi gambarnya udah saya jadiin array, kemudian saya jadiin satu variable yang namanya image ya, lalu saya looping gitu kan si carousel itemnya. Pertama di sini ambil key-nya gitu kan, kayak indeksnya ke berapa, kemudian di sini untuk si carousel itemnya kasih kelas-kelas tailwind juga. Pertama di sini nih untuk si carousel induknya saya kasih tingginya 400 pixel. Di sini saya menggunakan custom dari si hacknya ya, dari tailwind. Kemudian di sini ketika ukurannya MD ke atas gitu kan, dia nanti dia basisnya 1/2 gitu, jadi setengah dia. Kemudian dia jadi overflow hidden supaya nanti gambarnya ketika keluar nanti nggak kelihatan yang keluarnya gitu dari si gambarnya. Kemudian dikasih flag juga untuk si displaynya, dikasih item center biar dia ke tengah secara ke atas ke bawah. Dia juga dikasih justify content center supaya nanti gambar itu benar-benar ada tepat di tengah gitu kan dari si parentnya gitu. Kemudian di sini juga untuk si kelas, oh ya, di sini di dalamnya saya membuat div lagi yang saya kasih kelas name-nya, kasih width-nya full, H-nya full juga, kasih aspeknya video ya. Kemudian di sini ada gambarnya. Untuk source-nya saya ambil dari sini ya, ambil dari sini. Kemudian oh ya, di sini alt-nya nggak saya pakai, masih kosong. Kelas name-nya dia width full untuk si gambarnya, H full juga biar nanti dia secara horizontal full, secara tinggi juga dia full gitu kan. Dan dia kasih object cover gitu, jadi biar nanti kepotong gitu ya, biar dia memenuhi juga dari layarnya gitu. Kemudian di sini ada ya ini penutup-penutupnya aja sih seperti ini. Oke, langsung aja ke bagian ini untuk home ya. Kemudian kita pindah ke bagian card. Oh, di sini untuk table card ini sebenarnya sih saya benar-benar copy paste aja ya dari set CN-nya, dari si komponennya nggak saya apa-apain lagi, benar-benar saya copy paste doang sih untuk si cardnya. Karena keterbatasan waktu juga ya, belum saya rapiin juga gitu. Jadi ini benar-benar saya copy aja gitu ya dari komponen si set CN-nya. Ya pokoknya biar nggak kosong aja sih gitu. Sebenarnya sih gitu aja sih. Terus kita ke bagian produk. Oh ya, di sini sebelum ke produk saya menyiapkan dulu data dummy-nya yang saya masukkan ke dalam folder data. Di sini ada yang namanya product.ts. Nah, di sini ya saya menggunakan data dummy-nya ini dalam bentuk array of object yang kayak saya masukkan ke dalam variable yang namanya product. Lalu saya export gitu kan, supaya nanti bisa digunakan di file lain. Ini untuk gambarnya gitu kan ya. Sama gambarnya sih sebenarnya dari sini. Dari sini untuk gambarnya mah ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk data dummy-nya ya seperti ini aja, simple. Saya menggunakan ID, name, description, kayak price-nya, image-nya apa, kurang lebih seperti ini aja. Kemudian kita ke produk ya. Nah, di sini sebenarnya ada kumpulan dari card si produknya gitu ya. Di sini juga saya menggunakan set CN yang namanya komponen set CN yang namanya card ya. Di sini saya menggunakan card. Oke, ini pertama saya bungkus dulu dalam kelas apa, MT4 gitu ya, supaya nanti ke bawahnya ada jarak gitu ya, nggak mepet banget ke bawah. Saya bungkus dulu ke dalam div. Kemudian di sini saya kasih judul yang namanya produk gitu kan. Saya kasih kelas seperti ini ya, dia biar bold. Dikasih juga margin bottomnya seukuran apa namanya, sebesar 4 gitulah. Kemudian di sini kasih text center juga biar dia ke tengah tulisannya, dan ini ukurannya 3 kali ya, pokoknya 3XL gitulah ya. Kemudian di sini juga ada div, yang dimana div ini untuk membungkus dari si cardnya. Nah, di sini yang tadi kita import, di sini produk yang kita ambil dari data produk ini ya, lalu kita looping nih si produknya. Kita looping, apa yang kita looping, si ini, si card sih sebenarnya, si komponen cardnya kita looping gitu. Kemudian ini dikasih class name juga seperti ini, ukurannya WXS, dia kasih warnanya BG/700, kasih shadow juga ya. Saya di sini sedikit menggunakan hover juga supaya ya ketika kita hover nanti naik sedikit itu kan ke atas. Dikasih
juga hover untuk shadow, jadi ketika di hover shadownya kayak membesar gitu. Dikasih transisi juga, dikasih durasi juga sebesar 300 milisecond, dikasih as in out juga biar ada animasi sedikit gitu kan. Dikasih paddingnya, ini kan kalau misalkan kita pakai komponen card ini kan ada padding bawahnya ya, cuma di sini saya buat si paddingnya menjadi 0 dulu biar nanti nggak ada jarak gitu kan. Di sini juga kasih overflow hidden supaya nanti gambarnya tuh di sini kan saya menggunakan ini ya, menggunakan bukan menggunakan sih, jadi ketika kita menggunakan card komponen itu kan nanti ada kayak border radius itu loh bawaannya tuh. Jadi di sini makanya saya menggunakan overflow hidden, soalnya kalau misalkan nggak pakai nanti si gambarnya nggak ikut radiusnya gitu si parentnya, jadi dia tetap kotak aja. Makanya di sini saya kasih overflow hidden supaya nanti si gambarnya ikut jadi kayak pakai border radius itu, sisi-sisinya tuh jadi kayak agak tumpul gitu. Ini juga menggunakan card content, ini juga bagian dari komponen nasi card ya, seperti ini card title-nya buat nama produknya, ini buat harganya, ini buat actionnya ya, maksudnya tuh kayak button gitu kan, kayak misalkan add to cart kayak gini, atau enggak mau ngeliat detailnya ya. Untuk detailnya kurang lebih seperti ini, kita ambil ID-nya ya, kemudian nanti di link-nya kita si ID-nya nanti kita menjadikan tuh string, maksudnya dijadiin string gitu, karena kan dia tuh kalau ID itu kan di datanya tuh kalau lihat di sini, nah dia tuh kan number ya, makanya kita ubah dulu dia jadi string gitu kurang lebih ya. Ini tombol detailnya, ini tombol add to cart-nya. Kebetulan di sini untuk tombol add to cart-nya tuh belum berjalan gitu ya. Nah, oke, seperti ini saja sih sebenarnya untuk produknya mah. Ini produk detailnya di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan card juga ya. Di sini saya menggunakan use param buat ngedapetin si ID-nya. Ini kita juga membutuhkan si produknya buat kita nanti find. Di sini juga kita ambil dari komponennya, jadi card action, card content gitu kan, seperti itu. Lalu di sini membuat function produk detail ya, kita ekspor juga. Yang dimana di sini kita ambil ID-nya dari si paramnya gitu kan. Kemudian di sini si produk ini kita looping ya, kita looping si produknya, terus kita membuat variable baru yang nama p, kita cocokin apakah ID, apakah misalkan ID si p.id sama dengan number yang kita klik gitu kan. Misalkan nih kita di sini klik detail gitu, nanti kan dilihat tuh ID-nya dari si produk tersebut gitu kan, nanti dapat misalkan 1 ID-nya tuh misalkan ya. Ya nanti di sini dicek gitu, kalau misalkan di sini 1 sama dengan 1 ya udah nanti muncul tuh data-data dari si produk objeknya itu gitu ya. Nanti tinggal kita looping. Di sini sedikit pancingkan juga, kalau misalkan produknya nggak ada, yang muncul tulisan ini produk tidak ditemukan, kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini kita render UI-nya. Di sini kurang lebih sama aja ya, kayak gini. Saya menggunakan flag supaya nanti ngejajar gitu kan. Jadi di sini menggunakan item center juga biar ke tengah. Dia jadi saya jadiin kolom juga, kasih gap, kasih margin bottomnya juga kayak gini. Sama aja, kurang lebih seperti inilah. Ini untuk judulnya, ini untuk cardnya ya, si card dari si detail dari produknya gitu kan. Di sini ada image-nya juga, nanti dia full, dia biar full dari si parentnya. Kemudian ada card content, ini untuk isi-isi dari data-data dari si produknya ya, kayak misalkan name-nya, kayak harganya, kayak deskripsinya apa. Sama juga di sini ada kayak tombol add to cart, cuman di sini untuk add to cart-nya sekali lagi belum berjalan gitu. Saya cuma buat tampilannya aja. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini. Coba kalau kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini ada halaman home, ada halaman produk, ada cart juga gitu. Kalau misalnya kita klik home ya gini. Nah, di sini sekali lagi saya menggunakan komponen dari si setCN ya. Saya menggunakan ini tuh. Cuman di sini saya nggak menggunakan si press sama si next-nya. Harusnya kan bawahnya kan ada kayak tombol panah gitu ya.
bisa kita klik nanti dia ngegeser. Nah saya sudah coba tadi, nggak tahu kenapa cuman ada di sini doang, hanya cuman ada di bagian nextnya aja, tapi untuk si previewsnya dia nggak muncul gitu, makanya saya nggak gunain, jadi kayak aneh aja gitu. Lalu di sini ada halaman produk ya. Nah di sini kumpulan produk yang sudah saya looping tadi ya. Nah di sini saya tambah sedikit hover. Nah dia tuh nanti akan, ketika saya hover dia nanti si shadownya tuh membesar gitu ya. Tuh, kurang lebih seperti ini. Ya naik sedikit menggunakan tadi kan saya minuskan si translate Y nya jadi ke atas gitu. Misalkan saya klik detail, nah muncul tuh kayak gini detail dari si produknya, kayak misalkan namanya apa, mouse harganya berapa, deskripsinya apa, ceritanya gitu kan. Kurang lebih seperti ini. Ini keyboard, ini mouse, ini headset, monitor, ini chair gitu. Untuk si cardnya ya saya bilang lagi ini simple aja sih, kayak gini aja. Untuk si cardnya mah ya si keranjangnya gitu, ini benar-benar saya copy paste gitu kan, karena emang keterbatasan waktu juga, jadi nggak saya nggak saya kutak-atik lagi, bener-bener saya cuman hanya pelengkap aja biar ada isinya lah minimal si kartu gitu. Kurang lebih dari saya seperti ini saja yang bisa saya presentasikan dari tugas day 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.